ruangan tertutup. Olah vokal ini mendorong warna suara menjadi lebih matang. Berikut macam-macam pelatihan atau teknik pernafasan dan olah vokal, tepatnya pelatihan voice over, sehingga dalam pelatihan ini yaitu breathing atau latihan bernafas dan voice exercise. Menurut Sarah Neyriza, mengatakan salah satu teknik olah vokal yang umum digunakan dalam berbicara adalah teknik suara diafragma. Suara diafragma adalah suara yang dihasilkan dari rongga diafragma antara rongga dada dan perut. Mekanisme kerja dari suara diafragma ini adalah ketika sekat diafragma ditekan ke bawah digerakkan kembali ke atas agar menekankan paru-paru. Dari tekanan tersebut akan melahirkan tekanan udara yang akan menyentuh pita suara sampai kemudian muncullah suara. Nah, pernafasan diafragma merupakan teknik pernafasan yang penting untuk diterapkan dalam bernyanyi karena dapat meningkatkan kualitas suara dan mengurangi risiko cedera ketika bernyanyi. Ketika dikaitkan dengan aspek kesehatan, bernyanyi dengan melakukan latihan pernafasan dapat membantu penderita penyakit paru secara objektif pada masa COVID. Menurut Cahala et al. Pada tahun 2022 dan mengurangi kambuhnya asma menurut Katika Sari et al. Pada tahun 2019 dalam Sagala 2024. Sasmiati Satya Widya Stuti selaku Direktur Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP SAS Center di Magelang, Jawa Tengah memberikan tips agar bisa meningkatkan kemampuan public speaking. Yang pertama, olah vokal. Dalam berbicara di depan public speaking, yang tak kalah penting adalah vokal. Vokal menjadi salah satu kunci utama agar ucapan kita terdengar dengan jelas kepada pendengar. Tentu saja vokal untuk MC di acara formal dan non-formal akan jauh berbeda. Oleh karena itu, penting sekali untuk belajar olah vokal. Teknik olah vokal bermacam-macam. Sasmiati menjelaskan, salah satu olah vokal adalah pernafasan diafragma. Bagi kamu yang ingin mendapatkan suara vokal bulat, maka teknik ini adalah jawabannya. Kamu bisa melafalkan beberapa kata dengan ton yang berbeda-beda, mulai dengan uptone, downtone, sampai dengan diptone. Kedua, latihan susun kalimat. Kamu bisa coba menggunakan satu kata lalu rangkai satu kata tersebut menjadi kalimat. Hingga akhirnya kamu bisa menceritakan kata tersebut secara detail. Misalnya kamu dapat mencoba merangkai kata dari kata bunga, maka kamu bisa menceritakan dan menggambarkan kata bunga. Yang ketiga, olah gestur tubuh. Selain olah vokal, kamu juga bisa olah gestur. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah berbicara di depan cermin. Berlatihlah di depan cermin untuk melatih dan memperbaiki gerakan tubuhmu. Perhatikan posisi tangan, gerakan lengan, dan ekspresikan wajahmu saat berbicara. Cobalah berbagai gerakan dan amati bagaimana hal itu mempengaruhi kesan. Latihan ini akan membantumu menjadi lebih sadar dan mengontrol gerakan tubuh saat berbicara di depan orang lain. Yang keempat, asah kemampuan dengan ikut kursus. Selain berbagi teknik di atas, kamu juga bisa mengikuti latihan khusus public speaking. Nah, selanjutnya, menurut Ummah, pada tahun 2019, beberapa kriteria suara yang baik, diantaranya bernada menyenangkan, membawa rasa persahabatan dan keakraban. Selanjutnya, terdengar alami dan merefleksikan kepribadian pembicara yang sebenarnya. Yang ketiga, dinamis, bertenaga dan punya kekuatan meskipun saat berbicara tidak dengan nada tinggi atau keras. Selanjutnya, ekspresif, mengungkapkan berbagai arti dan rasa serta tidak monoton. Yang terakhir, mudah didengar, dimengerti, cukup volumenya untuk didengar dan jelas. Mungkin itu materi yang pertama. Baik, selanjutnya teknik artikulasi dan diksi.
Pembelajar harus memiliki keterampilan berbicara dengan tepat dan jelas, baik artikulasi maupun diksi kalimat-kalimatnya, sehingga gagasan yang ia ucapkan dapat tersampaikan kepada lawan berbicara, menurut Daniswara et al. Pada tahun 2020. Langkah-langkah pembelajaran juga harus lengkap dijabarkan hingga pada aspek penilaian yang mencakup pada penilaian pada artikulasi bahasanya, ketepatan diksi yang dipilih, dan keaktifan komunikasi ketika bermain peran menjadi presenter TV, menurut Wati Istanti pada tahun 2017. Menurut ESQ, artikulasi adalah teknik penyebutan suatu kalimat berdasarkan suku kata dan konsonan yang benar atau penjelasan yang lebih singkatnya adalah kejelasan dalam pengucapan kata-kata. Umumnya, tanpa disadari kita suka berbicara terlalu cepat ketika berbicara di depan umum, sehingga kita menghilangkan beberapa huruf dalam kalimat dan pada akhirnya membuat audiens atau pendengar merasa tidak jelas apa yang sebenarnya kita sampaikan. Menurut Restendi et al. Pada tahun 2022, agar kita memiliki kemampuan berbicara yang baik, seorang penyiar berita bisa berlatih sendiri dengan menggunakan pelatihan-pelatihan sederhana, seperti melatih vokal yang baik, yang bisa dilakukan dengan melafalkan huruf-huruf vokal secara berulang-ulang, melatih artikulasi dan aksentuasi dengan cara membuat kalimat dengan susunan kata-kata yang mirip dalam satu kalimat, lalu kemudian dilafalkan secara berulang-ulang. Mempelajari diksi agar bisa memilah-milah kata yang sesuai dengan pesan apa yang ingin disampaikan. Mempelajari penggunaan intonasi, jeda, rima atau irama yang tepat sehingga isi pesan yang tersebut jelas dan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Ada beberapa bentuk diksi yang dipakai oleh seorang pembicara. Yang pertama, kata umum dan khusus. Kedua, kata ilmiah dan populer, serta kata percakapan dan kata kesapaan. Dan yang terakhir, idiom. Aristoteles sebagai filsuf dan tokoh retorika klasik mengatakan, retorika bukan sekedar mengeluarkan ucapan tanpa ada pertanggungjawabannya, karena tujuan utama retorika adalah membuktikan maksud pembicaraan dan menampakkan pembuktiannya, dan itu terdapat hanya pada dalam logika, menurut Dwi Maghfirah dan Shauqi Ahya pada tahun 2023. Menurut Rahmat 2026 dalam Dwi Maghfirah dan Shauqi Ahya tahun 2023, seorang orator selalu mahir memiliki diksi yang tepat. Pilihan kata atau diksi itu penting. Kesamaan gagasan belum tentu dapat menimbulkan kesan dan sama pula jika diungkapkan dengan diksi yang berbeda. Misalnya, seorang akan merasa tidak dihargai jika dikatakan bodoh atau terbelakang. Akan tetapi, orang tersebut akan bersikap santai bila disebut kurang memahami persoalan dan belum mencapai tingkat pendidikan yang tinggi. Nah, dalam tempo, artikulasi adalah salah satu aspek dasar yang menentukan kejelasan berbicara. Bersumber dari KBBI, artikulasi adalah lafal atau pengucapan kata. Dalam artian lebih spesifik masih dari sumber KBBI, artikulasi merupakan perubahan rongga dan ruang saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Nah, masalah artikulasi tersebut penting untuk diperhatikan karena karakter radio yang hanya selintas sangat memungkinkan pendengar gagal menangkap apa yang dimaksud oleh penyiar. Hal-hal yang menyebabkan artikulasi tidak sempurna yaitu gangguan pada alat-alat berbicara yang merupakan bawaan sejak lahir, misalnya cadel, bunyi suara sengau. Selanjutnya, cacat pada alat bicara yang disebabkan kecelakaan, misalnya terjadinya kerusakan pada bibir ataupun mulut. Perangkat bicara tidak terlatih dan tidak lentur, sehingga sering terjadi keseleo lidah atau kata-kata terucap dengan berbalik-balik. Selanjutnya, kecenderungan malas memaksimalkan bibir, lidah, dan perangkat bicara lainnya. Misalnya, bicara dengan tidak membuka mulut atau menggerakkan bibir secara maksimal yang dapat berakibat bunyi kata-kata dan huruf menjadi tidak jelas, menurut penyiar et al. Pada tahun 2023. Secara tingkat pendidikan diketahui
Juga dalam diksi-diksi yang digunakan oleh penyiarnya yang cenderung bukan bahasa sehari-hari, seperti fragmen, radius reaktif, dan sebagainya, yang mana tidak semua segmen demografis paham maksudnya, menurut Aprianti pada tahun 2024. Menurut Casting Frontier Online Casting Solution, tindakan fisik untuk menciptakan kata-kata yang diucapkan menggunakan bibir, rahang, gigi, dan lidah disebut dengan artikulasi. Dalam akting dan bernyanyi, diksi mengacu pada ekspresi mengenai artikulasi, pilihan kata, intonasi, dan nada. Diksi sering digunakan secara bergantian dengan pengucapan. Komunikasi yang efektif membutuhkan kejelasan, jadi artikulasi dan diksi yang tepat sangat penting dalam membantu audiens memahami apa yang Anda katakan. Dalam kumparan, artikulasi adalah hubungan antara kata-kata, kalimat, dan bagaimana menyampaikannya. Latihan artikulasi adalah latihan tentang kejelasan bunyi suara dari organ produksi suara. Bunyi suara manusia meliputi bunyi suara nasal dari rongga hidung dan bunyi suara oral dari rongga mulut. Bunyi nasal meliputi huruf M, N, nya, dan nga. Bunyi oral dibagi menjadi huruf vokal dan konsonan, seperti huruf A, I, U, E, O, dan diftong atau kombinasi dua huruf seperti A, U, I, A, I, U, A, dan lain sebagainya. Huruf konsonan diproduksi saat aliran nafas tertahan di mulut. Menurut Center for the Advancement of Digital Scholarship, menyatakan bahwa artikulasi mengacu pada mekanisme produksi ujaran dan melibatkan gerakan dan penyesuaian organ ujaran seperti bibir, lidah, volume, pipi, rahang, dan laring. Untuk menghasilkan bunyi atau fonem tertentu, fonem adalah suatu gerakan artikulasi tertentu, seperti pembentukan vokal I atau konsonan B. Kata-kata dibentuk oleh kelompok fonem. Sementara itu, menurut Robin Kermode, diksi yang jelas mengacu pada pengucapan yang tepat, sementara artikulasi terfokus pada bagaimana kata-kata tersebut dibentuk dan disampaikan. Keduanya penting untuk komunikasi yang efektif, karena keduanya memastikan bahwa audiens memahami pesan Anda dan tetap terlibat selama pidato Anda. Menguasai diksi melibatkan pengucapan kata-kata dengan benar dan memahami nuansa bahasa. Hal ini memerlukan perhatian pada faktor-faktor seperti nada, tinggi rendahnya nada, dan penekanan yang secara signifikan dapat mempengaruhi makna kata-kata Anda. Dengan mengasah keterampilan diksi, Anda dapat menyampaikan emosi, menyampaikan ide kompleks, dan membangun koneksi dengan audiens Anda pada tingkat yang lebih dalam. Dikutip dalam laman VoicePlace, latihan yang konsisten sangat penting untuk menguasai latihan diksi. Menghabiskan setidaknya 10 hingga 15 menit setiap hari dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam artikulasi Anda. Latihan yang teratur membantu membangun memori otot, membuat ucapan Anda lebih jelas dan lebih tepat dari waktu ke waktu. Konsistensi lebih penting daripada durasi, jadi sesi harian yang pendek pun sangat efektif. Menurut Lumen, merekam diri sendiri adalah salah satu cara untuk merasakan seberapa cepat Anda berbicara. Putar kembali rekaman itu dan dengarkan untuk melihat apakah Anda dapat mendengar dan memahami setiap kata. Jika tidak, tulis catatan pada kartu catatan Anda yang bertuliskan perlahan atau bernafas untuk mengingatkan diri Anda untuk melakukannya. Nah, setelah Anda menguasai kecepatan bicara yang terkendali, maka Anda dapat bermain dengan mempercepat dan memperlambat bagian-bagian tertentu. Menemukan variasi kecepatan ini akan lebih melibatkan audiens Anda. Pikirkan tentang menceritakan klimaks sebuah cerita. Terkadang, Anda berhenti pada saat-saat tertentu untuk membangun ketegangan. Itulah yang ingin Anda lakukan juga dalam berbicara di depan umum. Terkadang Anda mempercepat untuk menceritakan sebuah cerita dengan momentum sehingga audiens juga ikut serta.
Nah, menemukan variasi dalam kecepatan Anda bisa mendebarkan dan menjadikan lapisan gula pada pidato yang hebat. Menurut Christine Mulaney, dalam LinkedIn ada 5 elemen kunci artikulasi yang efektif. Yang pertama, akurasi. Kedua, keunikan. 3, kekencangan. 4, kelancaran. Dan 5, musyawarah. Menurut Belajar dan Merdeka, latihan artikulasi sebelum menjadi public speaking. Yang pertama, aturlah pernafasan Anda. 2, gerakkan leher Anda ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, gerakkan bahu Anda ke depan dan ke belakang. 4, lakukan senam wajah dengan memberikan pijatan lembut di wajah Anda. Yang kelima, gerakkan mulut Anda ke depan dan ke belakang. Selanjutnya, menurut Luis Silveira dalam blog, diksi sangat penting untuk memahami dengan sempurna saat melakukan siaran radio. Hanya dengan melatih diksi Anda akan dapat melakukan transmisi yang jelas dan bebas kesalahan. Salah satu kiatnya adalah melakukan latihan relaksasi suara. Teknik yang baik adalah dengan meletakkan jari-jari Anda di hidung tanpa memencet atau menghalangi pernafasan dan mengeluarkan suara seperti dengungan lebah. Lakukan proses ini selama 1 menit dengan jeda 30 detik dan ulangi sebanyak 3 kali. Dikutip dalam Jack TV, jika Anda tertarik untuk menghasilkan suara seperti penyiar radio yang merdu, ada beberapa tips dan trik yang dapat membantu Anda mengasah kemampuan vokal dan membangun pesan dengan daya tarik yang lebih besar. Yang pertama, latih pernafasan. 2, pelajari teknik artikulasi. 3, modulasi suara. 4, kecepatan berbicara yang tepat. Dan yang kelima, pelatihan vokal. Selanjutnya, menurut KSB Maja FM, ingatlah bahwa Anda berada di stasiun radio. Orang-orang yang akan memperhatikan apa yang Anda katakan, dan Anda perlu memastikan bahwa mereka dapat memahami Anda dengan jelas, sehingga informasi tersebut datang tanpa suara. Untuk melakukannya, mempertahankan bahasa yang sederhana dengan kata-kata yang jelas, mudah dipahami akan membantu Anda dalam mengirimkan pesan Anda. Lebih suka kalimat pendek sehingga Anda dapat terhubung dengan lebih mudah dengan pendengar Anda. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.